Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam podcast bersama BPKAD Provinsi Banten. Tim kami sudah berada di kantor BPKAD Provinsi Banten dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Bapak Dr. Tubagus Regiasa Fajar SEMTP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nurul. Ya, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Baik, harus tetap semangat ya Pak ya? Harus, Mbak Nurul. Oke, vibes-nya positif terus kayaknya nih Pak ya? Mau tidak mau pokoknya, jangan pantang menyerah. Oke, dan sibuk apa nih Pak baru-baru ini? Nah, untuk minggu-minggu ini dan terutama bulan ini kita sibuk untuk penyusunan anggaran perubahan 2023. Oke. Ditambah kita dikejar juga untuk penyusunan anggaran murni tahun 2024. Oke. Berarti ini hampir semua satu waktu. Dan plus lagi kita mengevaluasi 8 kabupaten kota. Oke. Jadi ini jadwal yang sangat padat untuk beberapa bulan terakhir ini, Mbak. Tapi masih menyempatkan sharing informasi ya. Insya Allah. Untuk podcast kita kali ini. Iya. Ya Pak, kalau di bidang PAD sendiri, perencanaan anggaran daerah. Program yang sedang berjalan apa sih Pak selain 2-3 PR tadi? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul sebelumnya dan rekan-rekan yang memang untuk di bidang perencanaan anggaran ini memang leading kami itu menyusun KUHP-PPAS, Kebijakan Umum Anggaran. Dan ini memang kita menjadi 2 momen tadi yang saya sudah katakan sebelumnya untuk perubahan APBD tahun 2023. Di mana hampir seluruh OPD kita kolektifkan dan kita amankan dan rapatkan di dalam rapat TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Itu dilaksanakan bersama Gubernur dan DPRD. Dan mudah-mudahan ini bisa lekas selesai dan lekas disahkan dengan rapat paripurna, kemudian dilanjut kembali untuk ke depan nanti penyusunan lagi, Mbak. Nah, Mbak Nurul, kita juga harus jaga-jaga penyusunan murni 2024. Jadi kita berpikiran N+1 nih, ya. Jadi ambisinya tahun anggaran depan udah kita rencanakan dan siapkan dari tahun ini untuk perencanaan anggaran murni tahun 2024. Hal-hal lain terutama pendukung maupun kegiatan utama kami ada juga evaluasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota. 1 bulan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan evaluasi pertanggungjawaban APBD murni 8 kabupaten kota dan kita tutup dengan penilaian malam anugerah penilaian keuangan, pengelolaan keuangan di 8 kabupaten kota yang kita laksanakan kemarin itu terakhir di Kota Tangerang dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Jadi kenapa kita buat semacam idol juga karena untuk menaikkan peningkatan pengelolaan keuangan di 8 kabupaten ini supaya berlomba, Mbak. Mbak Nurul. Jadi kita berharap Provinsi Banten ke depan harus yang menjadi terdepan, ya, dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memotivasi pemerintah daerah kabupaten kota gitu. Betul. Nah, kalau bicara tentang perencanaan anggaran daerah, tentu tidak terlepas juga dari target PAD ya, perencanaan target PAD setiap tahunnya begitu Pak. Kalau di 2023 ini sebetulnya berapa sih Pak targetnya dan capaiannya di semester 2 ini sudah sejauh mana? Nah, untuk perencanaan pendapatan sebetulnya ini lebih tepatnya nanti ada di Badan Pendapatan Daerah, tetapi kami juga bersinergi dengan Bapenda bersama dengan BPKAD. Kita pernah mencapai tingkat terbaiknya itu tahun 2022 dan 2023 sebetulnya nih, Mbak. 2 tahun ini berarti. Ya, 2 tahun ini insya Allah pasca pandemi ini Provinsi Banten bisa menempatkan diri APBD terbesar nomor 4 nasional. Nomor 4 nasional. Ya, dan alhamdulillah juga saat ini kita masih bertengger di 5 besar untuk tukin yang terbaik atau terbesar setelah Provinsi DKI Jakarta. Ini juga menyematkan kita untuk lebih meningkatkan pembangunan di pemerintah Provinsi Banten dan untuk memberi semangat kepada seluruh ASN untuk bergerak lebih maju lagi ke depan. Untuk target kali ini memang kemarin kita sudah pasang di angka 7 triliun sekian untuk pendapatan asli daerah. Tapi kalau untuk pendapatan daerahnya atau kita kenal dengan APBD 11, sekian triliun. Dan mudah-mudahan ini sudah akan bergerak ke triwulan 3 nih, Mbak. Di triwulan 1-2 ini memang kita sudah bergerak sangat maksimal dan triwulan 3 ke 4 ini kita berharap di perubahan APBD yang kita laksanakan ini
rekan-rekan di Bapenda maupun di BPKD dalam pengelolaan keuangan bisa memaksimalkan pendapatan daerah di 3 bulan terakhir ini. Mudah-mudahan kalau itu tercapai, semua pembiayaan belanja daerah untuk APBD tahun 2023 bisa dibayar seutuhnya dan bisa diselesaikan dengan lancar. Oke, kalau penyumbang terbesarnya sebetulnya untuk PAD itu? Nah, kembali lagi untuk PAD, pendapatan asli daerah ini kita mengenal ada 5 mata pajak. 5 mata pajak ini memang masih berdasarkan Undang-Undang 28 2009. PKB, pajak kendaraan bermotor, Mbak Nurul harus tahu nih. Dan sudah bayar belum? Sudah belum Jangan ya? sampai nunggak loh. BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Nah ini hati-hati nih. Biasanya rekan-rekan atau masyarakat agak terbalik dengan kabupaten kota, ada pajak air bawah tanah. Kita pajak air permukaan. Air permukaan. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan yang memakai air sungai dan lain sebagainya. Yang tidak dalam undang-undang itu air laut, tidak dipungut pajak di situ. Kemudian keempat, pajak bahan bakar. Nah ini Pertamina, Mbak. Ini given. Dan terakhir pajak rokok. Pajak rokok. Yang masih ngerokok lanjutkan ya. Tetapi memang semua itu berkembang luas. Untuk pajak rokok ini kita sudah mempersiapkan juga untuk anggaran kesehatannya juga. Jadi memang ini di dalam aturan 5 mata pajak ini masih berkutat dan kita pegang. Dan ada lagi, kita di tahun ini pun Raperda akan dibuat berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022. Nah ini update nih Mbak. Ke depan kita akan ada option pajak dengan kabupaten kota. Dan kita harus lebih sharing lagi lebih banyak. Tetapi mata pajak kita tambah lagi 2. Apa tuh Pak? Pajak alat berat dan pajak mineral bukan logam. Mineral bukan logam. Nah, disinilah nanti ke depan, walaupun ini belum tergali dengan maksimal dan belum dilaksanakan, tetapi kita harus jaga-jaga ke depan ini harus menjadi pemantik untuk meningkatkan PAD kita ke depan. Jadi dan tidak hanya mengandalkan yang 5 mata pajak tadi itu ya Pak ya, tapi juga sektor lain juga turut berkontribusi. Harus. Pak ya? Nah kalau bicara tentang penguatan atau peningkatan PAD dari tahun ke tahun, tentu ada strategi yang harus dipersiapkan gitu ya Pak ya. Baik itu dimulai dari perencanaannya hingga pelaksanaannya. Nah kalau di bidang PAD saya suka ketukar Pak PAD-nya. Ingatnya pendapatan aja ya. Mungkin ingatnya lebih ke pendapatan asli daerah, padahal ini perencanaan anggaran daerah. Ini berkaitan juga kan Pak ya. Betul. Apa saja Pak? Terima kasih Mbak Nurul sebelumnya ya. Memang nggak salah juga karena sebelumnya saya menduduki Kabid Pendapatan juga. Jadi memang perencanaan pendapatan juga saya urus juga dulu. Nah ini sekarang kami combine atau saya combine karena sekarang saya dipercaya di perencanaan anggaran. Memang dari penyusunan anggaran tidak lepas dari tahapan penyusunan APBD. Di situ nanti akan bergerak juga kita menetapkan target pendapatan yang harus sesuai dengan potensi dan disetujui oleh DPRD dan Gubernur. Sehingga itu merupakan sinergitas untuk penyusunan APBD dan ketok palu APBD supaya bisa terlaksana dengan baik. Kita mengenal ada 2 proses, yaitu proses perubahan APBD plus proses penyusunan APBD murni yang tadi sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian tadi terkait inovasi-inovasi, mau tidak mau kita di BPKD juga mensupport pendapatan dengan sangat baik. Inilah pembayaran non tunai yang kita galakan, Mbak Nurul. Mau nggak mau kita ikut gaya generasi Z ini. Saya kebetulan ini ya, mudah-mudahan bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lain dan saya selalu sharing dengan tim atau OPD lain. Saya mengonsep Samsat Banten Hebat. Nah itu biasanya nanti bisa dicek di aplikasi, tapi dengan Bank BJB. Kemudian dulu saya pernah mengonsep dan sudah dipakai juga Samsat Ceria, cepat, ringkas, aman. Itu di Bank Banten. Jadi semua bank kita pakai. Walaupun bank persepsi kita atau bank daerah kita, Bank Banten yang harus kita selalu dukung. Dan kondisi demikian kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia dan alhamdulillah kita bisa menjadi penyokong atau pembayaran non tunai pertama di Pulau Jawa, alhamdulillah untuk Provinsi Banten tahun 2022-2023, sebelumnya tadi dari tahun 2022. Dan kami tidak lupa juga, kita berpikiran lebih maju, kita lirik juga e-commerce Mbak Nurul. Betul. Nah, itulah yang kita namakan non tunai. Sambat itu dengan Samsat Ceria, Tokopedia. Mohon maaf kita menyebutkan e-commerce ya. Tokopedia, Bukalapak, GoPay, Linkaja, Fastpay, bebas bayar, Banten Pay, Virtual Account, Indo Alfa. Sudah banyak ya e-commerce yang banyak dan tolong digunakan maksimal. Kalaupun nanti ada tersendat pembayaran itu mungkin dari jaringan dan lain sebagainya, kita percayakan kepada bank-bank yang kuat tersebut. Dan nanti ke depan inovasi tersebut
kami sudah dorong juga pembayaran by kris. By Atau kris, kalau orang bilang ada QRIS lah atau kris. Kita juga nggak mau kalah dengan restoran dan lain sebagainya. Pembayaran penopang pajak ada namanya retribusi daerah. Retribusi daerah. Retribusi daerah ini didukung atau ditopang 12 OPD penghasil. Dan kami sudah pembayarannya by kris. Dari Bank BJB. Alhamdulillah. Nah, nanti diikuti dengan Bank Banten mensupport layanan-layanan lain yang untuk memperkuat pembayaran non tunainya. Mungkin itu Mbak Nurul. Kalau untuk penerapan strateginya sendiri melibatkan pihak mana saja Pak? Apakah hanya OPD saja seperti tadi 12 OPD begitu, atau misalnya selain perbankan ada pihak lain, atau mungkin juga UMKM mungkin bisa dilibatkan juga begitu? Ya, baik, terima kasih Mbak Nurul. Kalau untuk UMKM dan lain sebagainya biasanya sambungannya itu connectednya Bank Indonesia. Jadi mereka punya rilis UMKM dan kita juga mengingatkan UMKM kita yang ada di Dinas Koperasi juga bahwa tolong pembayaran sudah melalui pembayaran non tunai ya, terutama untuk pembayaran pajak. Karena pajak daerah ini mensupport semua kegiatan APBD di pemerintah Provinsi Banten. Untuk hal-hal yang lain, retribusi, siapakah penopangnya dan siapa item-item pendukungnya, itu di 12 OPD penghasil tersebut kita didukung juga oleh perbankan, Mbak. Kami juga tidak menutup kemungkinan dengan Bank Banten sudah pasti, dengan Bank BJB, BNI atau BRI, karena kan berhubungan dengan kerjasama virtual account dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan e-commerce-nya langsung. Tapi saat ini kami lebih memperkuat mekanisme hubungannya adalah government to bank. Jadi nanti yang mengurus e-commerce bukan di kami, tetapi di perbankannya. Langsung di perbankan. Iya, jadi kita lebih pertanggungjawabannya lebih aman dan juga transparansi untuk pembayaran sebagai kasir itu ada di perbankan. Dan untuk hal-hal lainnya sampai dengan saat ini 12 OPD penghasil ini alhamdulillah sudah bisa memberikan kontribut sekitar 20 miliar sekian. Dari 12 OPD? 12 OPD. Nah itu terbagi di beberapa layanan-layanan publik yang juga mensupport untuk pemasukan selain pajak daerah. Jadi sudah sampai di 12 OPD itu sudah sampai di 20 berapa miliar plus lah ya Pak ya. Nah kalau metode atau langkah yang diambil Pak dalam strategi penguatan atau peningkatan PAD ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi memang kalau peningkatan pendapatan daerah didukung dari perencanaan anggaran, pertama kita mendukung untuk penyusunan APBD yang baik, benar, bertanggung jawab dan transparan. Itu dulu yang menjadi moto dari BPKAD atas pimpinan Bu Kepala Badan kami Bu Dr. Rina Dewayanti. Dan untuk peningkatan pendapatan, memang inovasi-inovasi ini kita dukung. Pertama regulasi pendapatan yang harus memperkuat kita mendapatkan PAD yang lebih banyak. Kemudian kedua juga kita juga jangan lupa inovasi pembayaran non tunai, inovasi dalam hal layanan publik. Sekarang pembayaran di Samsat juga sudah dengan debit card juga sudah bisa. Sudah bisa. Sudah. Jadi kita mempermudah pembayaran itu cashless dengan, gitu ya? Iya, cashless. Dan yang jelas orang sekarang sudah agak lebih mengurangi pembayaran tunai ya. Dan kita sudah memfasilitasinya dengan baik. Hal lainnya juga informasi pajak mau dari penambahan gerai-gerai. Jangan lupa nih Mbak, kita jangan mengenal di 12 Samsat saja, tetapi ada gerai-gerai sekitar jumlah 44 sampai 45 gerai tersebar di ruko-ruko. Bukan memperbanyak tempat atau kantor, mendekatkan pelayanan Mbak di situ. Jemput bola begitu. Jemput bola. Jadi head to head kami, door to door kami mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak harus membayar pajak tahunan ke kantor pusat. Cukup di kantor-kantor kecil kami yaitu Gerai Samsat. Nah itulah. Sejauh ini sudah berjalan maksimalkah terutama untuk daerah selatan ya Pak ya? Seperti kita tahu ya Pandeglang, Lebak Pak. Agak sulit juga dijangkau ya kalau semua harus bertumpu pada BPKAD provinsi begitu. Seperti apa penerapannya di daerah-daerah pelosok dan koordinasinya bagaimana Pak? Baik, menurut. Jadi kalau untuk tempat-tempat yang terpencil, selain gerai-gerai, kalau tidak salah di Pandeglang juga kita punya gerai Panimbang tuh kita taruh di Panimbang. Panimbang ada. Kemudian Rangkas itu ada gerai Gunung Kancana.
Sengaja itu daerah selatan. Nah, bagi yang turunan kidul, kita tolong bayar di situ tuh. Nah, silakan manfaatkan itu. Dan tidak lepas juga kita ada armada sekitar 22 mobil ya Pak ya. Itu mobil samling kami. Oke, samsat keliling ya. Iya, dan kami kebetulan saya juga pernah di Bapeda juga mengonsep mobil samling yang dulunya pakai solar, sekarang sudah tenaga listrik. Oh, sudah tenaga listrik. Idenya sederhana Mbak Nurul. Sebetulnya pada saat kami lagi jalan atau saya lagi jalan ke Bandung, itu food truck. Itu keren juga saya lihat. Kenapa kita tidak sulap mobil samling itu dengan atap tenda, AC di dalam, pelayanan lebih prima, pakai toa. Iya. Ya, tidak kalah. Mohon maaf, mau jualan es krim dan lain sebagainya, kami punya lagu Bapenda. Bunyinya bukan tahu bulat. Bukan tahu bulat, jangan. Ribut nanti kalau tahu bulat. Dan alhamdulillah yang menciptakan jingle Bapenda saya juga tuh, Pak. Oh, Bapak juga. Silakan nanti bisa jadi jualan, ada suara, ada lagu. Kenapa? Bukan berarti kita menginginkan hal-hal yang aneh. Kita sudah berpikiran out of the box ya. Bahwa jualan pun kami untuk mendekatkan pelayanan dengan lagu pun itu bisa orang bisa ingat. Menarik perhatian. Menarik. Minimal oh bunyi itu, wah pasti ada samling tuh di sini. Iya, betul. Dan warnanya mudah-mudahan sampai saat ini masih bertahan hijau orange. Wah. Hijau orange. Bukan partai politik ya, mohon maaf ya Mbak Nurul ya. Hijau itu kami artikan sebagai kemakmuran, orange itu kekayaan yang bersatu padu untuk meningkatkan APBD pemerintah Provinsi Banten. Dan warna-warna eye catching ini lebih dikenal oleh anak-anak muda yang representatif ini. Betul. Biar kalau kita lihat yang ngejreng itu justru jadi perhatian. Iya. Nah, jangan lupa bayar pajaknya kalau udah jadi perhatian. Gitu Mbak Nurul. Mungkin itu Mbak Nurul. Nanti jadi ada pesan terselubung ya Mbak. Betul Mbak Nurul. Dan satu lagi, ada slogan yang kami ciptakan. Apa Kebetulan optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Jadi kalau pelayanannya sudah maksimal, pendapatannya juga bisa optimal. Gitu. Jadi jangan kebalik tuh, optimal pendapatan karena kita memaksimalkan sampai tingkat berapapun, itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau pelayanan untuk publik kita harus maksimalkan. Betul. Jadi posisinya optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Jadi yang maksimal pelayanannya Pak maksimal pelayanannya Mbak Nurul. Gitu. Oke, itu sudah berjalan Pak, sudah diterapkan strategi itu. Sudah bisa dilihat di masing-masing samsat. Dan kami supporting dari BPKD juga dari segi anggaran maupun dari segi pagu anggaran terutama target pendapatan. Oke, nah kalau dari strategi itu Pak, sebetulnya target utama yang ingin dicapai apa sih? Apakah hanya sebatas peningkatan PAD atau yang tadi disebutkan juga ya kayak perencanaan penganggaran di tiap kabupaten kota juga lebih akuntabel begitu ya Pak, ya, lebih prima begitu atau bagaimana? Kembali lagi Mbak Nurul bahwa intinya di kami terutama di pengelolaan keuangan kami berharap kami juga ingin yang aman juga. Betul. Aman di sini tadi betul kata Mbak Nurul, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan memang menjadi hasil yang terbaik bagi pengelolaan keuangan. Di sini juga kenapa kami ada penilaian terhadap 8 kabupaten kota, karena berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri juga bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Betul. Nah itulah yang kami kuatkan dengan kegiatan-kegiatan kami mengevaluate kabupaten kota. Dan kami berharap dari 8 kabupaten kota ini kalau sudah maju semua dan alhamdulillah ini juga menjadi nilai plus bagi Banten. Semuanya WTP. WTP semua kabupaten kota. 8 kabupaten kota WTP plus provinsi yang ke-9 kan, provinsi Banten ya, provinsi bukan kabupaten kota yang ke-9 tapi provinsi Banten pun WTP. Berarti insya Allah clearly bahwa kondisi keuangan kita baik dan mudah-mudahan terus bisa kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya. Berarti ini prestasi juga ya Pak ya buat Banten. Tidak hanya kabupaten kotanya yang WTP, provinsinya juga WTP. Oke, ada prestasi, tentu ada inovasi yang dilakukan untuk meraih prestasi, ada upaya-upaya juga di situ. Selain strategi-strategi yang Bapak jelaskan tadi, apa lagi nih Pak? Hal-hal yang lain mungkin yang harus kita kendalikan dan waspadai untuk persiapan bagi kita untuk tahun-tahun selanjutnya mengenai Undang-Undang 1 tahun 2022 tadi, bahwa mata pajak kita bertambah menjadi 2, tetapi kita juga ada aturan nanti agak bagi hasil yang lebih juga ke kabupaten kota. Dan ini memang masih dirapatkan dan masih belum disepakati karena kita akan membentuk atau menyusun raperda dengan DPRD.
Dan mudah-mudahan ini bisa, doanya aja Mbak Nurul bisa berjalan lancar. Dan ini memang kita serentak dengan seluruh provinsi di Indonesia. Jadi nanti aturannya sama. Kemudian yang kedua, mungkin untuk pembenahan secara date by date atau bertahap ini, pertama yang kita harus rapikan regulasi juga kita yang ada di pemerintah provinsi. Kemudian kedua, penguatan SDM, Mbak. Jangan lupa nih, sumber daya manusianya harus sangat kuat ini. Betul sekali, apalagi era digital ya. Betul, dan kita jangan sampai gagap teknologi, karena semua udah IT nih. Wayana saya juga sekarang sudah melihat area-area aplikasi dan lain sebagainya, kita jangan sampai ketinggalan di situ. Kemudian poin ketiga, kita merangkul 8 kabupaten kota supaya kita sinergi satu tujuan untuk bangkitnya dan untuk ke depan Banten lebih maju. Mungkin itu. Oke, Pak, bicara tentang perencanaan anggaran, mungkin ini keluar dari strategi ya, keluar dari tema kita tentang strategi penguatan PAD Provinsi Banten. Di 2024 sudah bergaung nih Pak ya. Ada satu momen Pak, pesta demokrasi besar nih kan, pesta demokrasi akbar. Itu seperti apa Pak perencanaan penganggarannya di Banten sendiri? Baik, ini pertanyaannya up to date sekali Mbak Nurul ya. Berarti mengikuti politik terus nih, dinamis. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi kalau untuk perhatian dari pimpinan kami, Pak PJ Gubernur, Bu PJ Sekda, kemudian Bu Kepala Badan kami selaku Kepala Badan BPKAD Provinsi Banten juga, dan tidak lepas dari instansi atau OPD yang terkait mengurusi pemilu, kalda, dan lain sebagainya, terutama untuk di provinsi dan kabupaten kota, sudah kami siapkan anggarannya. Terutama untuk KPU dan Bawaslu-nya. Dan untuk lebih detailnya itu biasanya di OPD khusus, seperti halnya kalau di kami Kesbangpol. Ya, dan kami juga sudah berkoordinasi, anggaran untuk KPU dan Bawaslu juga sudah teranggarkan dengan baik. Terutama untuk pesta demokrasi yang akan sebentar lagi terlaksana. Oke, jadi sudah aman ya Pak ya? Insya Allah. Oke, Insya Allah. Ada bocoran Pak? Masih disiapkan secara normatifnya oleh kami, dan nanti juga akan terbuka di APBD murni maupun di APBD perubahan untuk tahun ini. Oke, ya mudah-mudahan bisa terserap maksimal. Insya Allah. Pelaksanaannya juga tidak hanya pemilu saja Pak ya, tapi semua kegiatan maupun program pemerintah Provinsi Banten ya bisa maksimal. Dan saya berharap Mbak Nurul, semua kegiatan yang kita bisa lakukan tahun ini yang aman, nyaman, berkah bagi semua, lancar dan sukses seperti itu. Amin. Amin. Iya Pak. Ya. PR Pak dari bidang PAD di tahun 2023 ini. Ya. PR untuk saat ini yang jelas kami ingin menjalankan tupoksi dengan maksimal, dan kami mengawal penyusunan anggaran perubahan APBD tahun 2023 mudah-mudahan dengan lancar dan sukses, dan mengawal juga penyusunan anggaran tahun 2024 dan sukses, dan juga tadi itu terobosan kami tahun ini dan alhamdulillah sudah berjalan 2 kali, penilaian 8 kabupaten kota untuk evaluasi pertanggungjawaban APBD, mudah-mudahan bisa semua berjalan dengan baik dan nanti ditutup malam anugerah pengelolaan keuangan di akhir tahun. Mudah-mudahan bisa sukses lagi sehingga kebijakan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bagi para bupati, wali kota semua berjalan dengan baik. Dan bisa memotivasi kabupaten kota dan memotivasi kabupaten kota. Dan ke depan saya berharap Banten bisa lebih hebat lagi. Oke. Kalau habibnya Bapak percaya sih Pak. Amin. Oke. Boleh Pak sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai upaya dukungan terhadap program atau strategi dari bidang PAD ya Pak ya. Ya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Ya, bagi kami atau saya mewakili dari bidang perencanaan anggaran daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bagi kami berharap semua elemen, semua OPD bisa saling bekerja sama, memperkuat dan menyusun perubahan APBD dengan baik dan APBD murni dengan baik. Dan kita bisa menunjang, mendukung semua kebijakan-kebijakan dari pimpinan kita, Pak PJ Gubernur, Bu PJ Sekda, Ibu Kepala Badan dan seluruh OPD semua saling bekerja sama, sinergi, sehingga dalam penyusunan APBD berjalan lancar dan target pendapatan jangan lupa untuk tahun ini bisa berjalan dengan
baik dan tercapai semuanya dengan baik. Sehingga keinginan pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat Banten dapat terpenuhi dengan baik juga. Dan insya Allah kalau itu semua sinergi berjalan lancar, clearly insya Allah hubungan DPRD dengan gubernur maupun dengan masyarakat Banten semua dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Optimis Pak, PR-nya, target PAD-nya tercapai tahun ini? Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita tetap berdoa. Nah, usaha sudah maksimal, nah, doa tinggal harus perkuat lagi tuh Mbak. Jangan lupa Mbak, karena target pendapatan itu tidak mudah untuk dicapai, tetapi semua elemen dan OPD semua mendukung untuk pencapaian. Ya, mudah-mudahan semua program yang telah disiapkan, direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik dan hasilnya juga optimal ya Pak ya? Betul. Maksimal pelayanan, optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Oke, optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Terima kasih sekali Pak Regi sudah sharing informasi seputar strategi penguatan atau peningkatan PAD Provinsi Banten. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita di BPKAD Provinsi Banten dalam podcast bersama BPKAD Provinsi Banten. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.